Hai guys, let's go! Firstly, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 5. Cantik dan ganteng ya. Hari ini kami akan mewawancarai pihak KPU, Bawaslu, dan salah satu tokoh politik loh. Penasaran ya? Yuk simak penjelasannya. Untuk pengetahuan teman-teman, KPU adalah singkatan dari Komisi Pemilihan Umum. Ia merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Tapi pemilu itu apa? Pemilu adalah pemilihan umum. Nah, KPU ini sendiri terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota. Maka tugas KPU itu mengatur untuk pergantian setiap 5 tahunan, baik itu anggota DPR maupun presiden. Itu tugas KPU. Lalu bagaimana ya cara KPU memastikan bahwa pengambilan keputusan dalam konteks pemilu tidak hanya berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai tertentu, tetapi juga memperhatikan kepentingan seluruh Indonesia? Sebagai KPU itu dia harus mandiri. Mandiri itu artinya tidak ada intervensi dari pihak manapun. Yang kedua, KPU itu dia harus jujur. Jujur menyampaikan pendapat sesuai dengan regulasi yang ada. Gimana? Udah ngerti belum tentang KPU secara umum? Nah, sekarang kita ke Bawaslu ya. Let's go! Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut sebagai Bawaslu merupakan lembaga pengawas pemilu yang sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu. Lalu muncul pertanyaan, tugas Bawaslu itu apa saja sih selain mengawasi jalannya pemilu? Sekarang Bawaslu bukan hanya mengawasi peserta, tapi juga mengawasi penyelenggara. Mengawasi juga masyarakat, apakah mampu? Kita terus terang tidak mampu. Bagaimana strateginya? Ya adik-adik seperti kalian yang bisa ikut mengawasi. Masyarakat bisa ikut mengawasi. Siapa lagi ya, tokoh agama bisa ikut mengawasi. Organisasi pemuda, mahasiswa, keagamaan, semua ikut mengawasi. Bagaimana caranya? Kita gencar melakukan sosialisasi. Dari penjelasan Pak Jupri tadi, kita jadi pengen tahu nih, harapan Bapak untuk Bawaslu ke depannya seperti apa ya? Harapan saya, saya kan mau habis masa bakti. Harapan saya mau terpilih lagi. Saya harapkan lebih baik lagi ya, pemilu, pilkada, Oke, the last but not least, salah satu tokoh politik yang kita wawancara adalah dari Sekretaris Umum PKS, Bahar Mahmud. Hayo loh, udah tahu belum PKS itu apa? Partai Keadilan Sejahtera atau yang lebih dikenal dengan PKS merupakan salah satu partai politik yang ada di Indonesia loh. Partai politik ini pertama kali dibentuk pada tanggal 20 April tahun 2002 yang bermula dari sebuah gerakan dakwah yang ada di kampus. Wah, baru tahu nih kalau PKS itu partai yang berbasis agama Islam. Berikut adalah kegiatan wawancara kami selama di sana. Tapi mohon maaf ya teman-teman, karena durasi wawancara yang cukup lama, maka hanya beberapa potongan video yang dapat kami tayangkan. Eits, tapi tenang, kita bakalan tetap berbagi pengalaman loh selama wawancara di sana. Jadi di sini Bapak Bahar Mahmud berbagi pengalaman nih teman-teman mengenai asal mula beliau bisa menjadi bagian dari PKS. Nah, semua itu bermula karena beliau aktif dalam organisasi sejak masa sekolah menengah hingga masa perkuliahan. Baik itu dalam bidang OSIS, himpunan jurusan, dan masih banyak lainnya. Namun dari situlah beliau belajar banyak mengenai kepemimpinan atau mendapatkan relasi yang sangat luas, hingga akhirnya beliau tertarik nih pada politik dan menjadi bagian dari partai politik yang ada di Indonesia, yaitu PKS.
Jadi buat teman-teman yang mulai tertarik nih pada politik, nah bisa banget nih belajar dari cara berorganisasi terlebih dahulu di lingkup yang kecil hingga akhirnya terjun ke dalam lingkup yang lebih besar. Dari semua hasil wawancara kita, kami dari kelompok 5 sangat senang karena mendapatkan kesempatan bertemu dengan anggota KPU, Bawaslu, maupun PKS yang berpengalaman dalam dunia politik. Apalagi mendengarkan pandangan mereka tentang politik dan isu-isu terkini. Ini memberikan wawasan baru bagi kami mengenai dinamika politik dan pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Nah, bagi teman-teman di luar sana, jangan menjadi anti politik ya. Kita harus tahu dan harus peduli tentang kondisi politik yang berjalan di negara tercinta ini. Baiklah, cukup sekian dari kami kelompok 5. Thank you for your attention. Bye guys.